Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rizky Afriza dari kelas SA, nomor induk mahasiswa 2120210005. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai tugas UAS dari mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepelitan yang diampu oleh Bapak Sohibul Itmam. Langsung saja ke materinya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi, baik pengertian maupun bentuk-bentuk penyelesaiannya. Pengertian penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi. Karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian ataupun dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa masalah secara hukum dan hati nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan hati nurani orang juga tunduk untuk menaati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang melalui yang pertama negosiasi atau musyawarah, kedua mediasi, ketiga arbitrase, keempat konsiliasi. Berikut merupakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, antara lain yang pertama yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena ada dua alasan, yakni pertama untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Misalnya dalam transaksi jual beli, para pihak dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Yang kedua, untuk memecah masalah perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Yang kedua yaitu ada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. 3. Yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Apabila para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain yang pertama dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
Yang kedua, dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan dan harus jujur dan adil. Para pihak juga dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Yang keempat, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja, seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak pada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau ketika para pihak tidak mau bertemu langsung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.